Enak gak? Enak banget, sumpah. Ini sambelnya enak banget gak sih? Bener, apalagi ini ayamnya loh. Boleh Kerasa tambah lagi banget. nggak sih? Boleh banget. Ngomong-ngomong, tahu nggak? Banyak kasus pernikahan di bawah umur tahu zaman sekarang. Sumpah. Bener banget. Tunggu dulu gak sih? Sebelum kita lanjut, simpen dulu gak sih Iya, makanannya? bener banget. Tuh, Artera Podcast. Ini kita telah mendatangkan narasumber yang telah meneliti tentang pernikahan dini nih. Betul banget. Sesuai judul podcast kita hari ini, pengaruh pernikahan dini terhadap keberlanjutan pendidikan remaja. Waduh, berat banget tuh. Tapi tenang aja nih, kali ini kita nggak berdua doang. Kita kedatangan dua narasumber yang siap bantu kita buat bahas topik Betul kali banget. ini. Di sini kita mendatangkan Karina dan juga Nida. Mau ucapin terima kasih banyak sudah datang ke dalam Artia Podcast kali ini. Terima kasih kembali dengan senang hati. Gimana nih kabarnya Karina, Nida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke nih, ngomong-ngomong nih mereka nih udah meneliti loh minggu-minggu kemarin tuh tentang Keren banget sih. Di sela-sela sibuk kalian masih bisa loh nyempetin buat melakukan penelitian ini yang wah banget gitu. Benar banget. Sebelum itu aku mau nanya nih, apa nih alasan kalian melakukan penelitian tentang pernikahan dini nih? Perasaan. Jadi sebenarnya kami itu melakukan penelitian terkait dari pengaruh pernikahan dini terhadap keberlanjutan pendidikan remaja gitu kan. Mungkin pendidikan ini tentunya sangat berpengaruh gitu ya bagi Benar, remaja untuk menjadi generasi emas untuk Indonesia. Maka dari itu kami meneliti adanya pernikahan dini ini ternyata menjadi salah satu faktor yang menghambat keberlanjutan pendidikan terhadap remaja. Nah tentunya dengan adanya penelitian ini kami harap akan ada solusi untuk mengatasi hal tersebut sehingga akan tercapainya juga Indonesia emas gitu di 2045 ini. Bagus banget ya. Gila, keren banget sih. Di umuran kalian bisa loh kepikiran buat ngelakuin penelitian ini. Asli. Kira-kira sekarang tuh kasusnya tuh banyak ya emang? Sebenarnya untuk kasusnya alhamdulillah tidak terlalu banyak gitu ya untuk di wilayah Tanjung Sari Sumedang ini. Namun masih ada beberapa kasus tersebut dan kami rasa gitu kasus tersebut tuh akan menjadi dampak yang signifikan meskipun kasusnya hanya terjadi sedikit saja. Dan apakah sebagian besar dari mereka ini masih usia sekolah saat menikah ini? Betul sekali, Wow. usianya masih relatif Gila. SMP, SMA, bahkan ada beberapa yang SD juga begitu. SD. Iya. Gila ya. Gila banget gak sih? Di umur yang sekarang gitu, kok bisa ada orang yang kepikiran buat nikah? Iya loh. Kayak bahkan kita aja gitu masih bingung buat ngelesain tugas-tugas yang dari sana sini gitu. Bener. Apa jangan-jangan karena ada Nah. sesuatu gitu ya. Nah ini nih yang jadi sering pertanyaan banyak orang gitu. Apa sih alasan faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini ini? Nah, berdasarkan yang kami teliti minggu kemarin, kebanyakan yang menikah di usia dini itu pernikahan hamil karena di luar nikah loh gitu. Oh my god, what is that? Jadi faktor yang paling utama. Dan selain itu juga ada beberapa faktor ekonomi gitu. Jadi ada beberapa keluarga yang beranggapan bahwa menikah itu perempuan yang khususnya itu bukan tanggungan lagi keluarga, melainkan tanggungannya suami. Jadi keluarga sudah tidak bertanggung jawab lagi atas wanita itu. Bahaya banget ya. Bahaya banget nih, kok bisa ada stigma seperti itu ya? Iya. Ada pandang yang perlu kita ubah ya. Ternyata orang terdekat pun bisa gitu jadi Bener pengaruh banget. pernikahan dini. Gak nyangka banget sih. Ada faktor lain kah yang seperti itu?
Tentunya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini tersebut. Mungkin di antaranya salah satunya lagi adalah masih ada faktor tradisi dan tekanan sosial dan lain sebagainya. Di beberapa daerah itu masih menganggap wajar apabila anak perempuan itu usia 18, 17 itu harus sudah dinikahkan dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya itu biasanya tuh karena pergaulan bebasnya nih Kak. Jadi minimnya pengarahan dari orang tuanya gitu. Jadi faktornya ini kompleks banget ya, bukan dari satu sebab aja gitu. Iya betul. Betul, dan seharusnya kita tuh tidak hanya fokus terhadap cara penanggulangannya saja, tetapi bagaimana caranya kita bisa menghindari hal-hal tersebut begitu. Betul banget. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik yang paling kita tunggu nih. Apa itu Teh? Sekarang masuk ke bagaimana sih dampak pernikahan dini terhadap keberlanjutan pendidikan remaja. Nah, jadi dampaknya itu yang paling utama tuh bisa putusnya sekolah atau terhentinya sekolah. Nah, jadi kalau kita misalkan udah menikah nih ya, itu tanggung jawab di rumah tangga itu kan menyita waktu, energi juga. Jadi berat gitu ya. Tidak memungkinkan untuk bersekolah lagi. Aku dengar tadi kan dampaknya besar banget. Kira-kira boleh diceritain gak sih contoh kasus nyata dari penelitian kalian ini gimana? Oke, jadi sebenarnya penelitian kami itu berfokus pada dunia pendidikannya gitu ya, dampak terhadap dunia pendidikan. Nah, ada salah satu mungkin narasumber yang pernah kami wawancarai itu beliau masih usia sekitar 18 tahun, masih SMA lah gitu terbilangnya. Namun beliau terpaksa putus sekolah karena ya ada kejadian yang mungkin di luar kendali. Seperti itu. Dan tentunya hal tersebut bukan mewajibkan sih, tapi lebih ke mau gimana lagi gitu kan. Mau nggak mau gitu kan. Jadi perubahannya tuh drastis dan cepet banget gitu. Secara emosional pun pasti berat banget Ya, kan. itu sangat berat sih Kak. Jadi itu tuh bukan satu-satunya kasus yang kami temukan. Nah, pola serupa juga kami temukan pada beberapa responden lain. Berarti dampaknya bukan hanya ke akademis ya, tapi menyeluruh ke psikologis dan juga emosional. Gila sih. Tepat, dan itu banyak yang mengalami stres tentunya, kayak kehilangan masa remajanya. Terus juga bahkan ada yang sampai mereka tuh menyesal karena menikah di pernikahan dini. Pasti menyesal gak sih ya? Ya, kalau menyesal itu pasti tentu sebenarnya ya. Iya. Cuman ada yang menyesalnya tuh sampai depresi dan lain sebagainya karena kejadian tersebut begitu. Sekarang aku pengen tanya nih soal sudut mungkin yang jarang orang perhatiin dan jarang orang tahu. Mungkin teman-teman sekalian juga jarang gitu ya nanyain ini. Gimana sih pandangan KUA terhadap pernikahan dini ini? Apakah mereka tuh nganggap cuma sebagai ancaman atau bagaimana? Oke, sangat perlu gitu ya kita ketahui terkait ini. Sebenarnya berdasarkan informasi yang kami himpun, KUA ini sangat tidak menyarankan terkait dengan pernikahan dini karena tentunya dampaknya juga sangat negatif gitu ya terkait dengan pernikahan ini. Cuman KUA ini tentunya menjadi pintu terakhir gitu ketika keadaan memaksa, ya mau bagaimana lagi ketika sudah terjadi seperti itu, betul. Namun juga ya di sisi lainnya KUA juga tidak bisa serta-merta dalam menolak permohonan pernikahan jika seluruh syaratnya sudah Syarat administrasinya sudah terpenuhi. Jadi ada dilema ya antara aturan hukum dan dampak sosialnya. Betul, aturan sudah pasti ada dan dibuat itu untuk kenyamanan bersama gitu. Tetapi ada beberapa kejadian yang mungkin menyadarkan kita bahwa teori itu tidak seindah seperti kenyataan itu tidak seindah seperti teori yang tertulis begitu. Ada kejadian-kejadian khusus yang memang mengharuskan kejadian tersebut terjadi seperti itu. Beda gitu di lapangannya mah gimana gitu Betul. ya. Jadi pintar-pintar kita menjaga diri kita itu gimana betul gitu. banget. Coba kita fokusin lebih dalam ke sisi pendidikan nih. Mungkin teman-teman juga udah nungguin gitu kan. Iya, Gimana betul. sih kondisi pendidikan remaja sebelum dan sudah pernikahan ini? Apakah ada perubahan yang signifikan atau gimana gitu? Oke, berdasarkan yang telah kami tadi ucapkan juga gitu ya, bahwasannya
tadi telah kami ceritakan bahwasannya ada beberapa responden kami gitu yang terjerat kasus tersebut begitu, dan sebelumnya itu mereka masih dalam pendidikan formal, tentunya mereka masih sekolah seperti biasanya, sehari-harinya masih seperti remaja pada umumnya gitu. Namun karena adanya kejadian tersebut tentunya mengharuskan mereka untuk beralih ke dunia yang lain begitu, Dimensi lain. Iya. Apa tuh? Nah, mereka juga ya hampir semua dari mereka tuh berhenti sekolah karena perubahan ini drastis dan sangat-sangat cepat gitu. Kewajiban mereka mengurus rumah tangga dan merawat anak itu menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi. Jadi udah ngurus rumah tangga gitu aja ya. Pusing katanya. Iya. Terus ada nggak nih yang masih berusaha melanjutkan pendidikan gitu? Ada, tentunya usaha itu pasti ada gitu, tapi persentasenya sedikit gitu, dan juga orang-orang sekitar ini tentunya sangat banyaknya itu tidak mendukung gitu terkait dengan hal tersebut. Banyak sekali stigma kayak ngapain sih udah punya kehidupan baru gitu, iya masih lanjutin sekolah dan lain sebagainya, dan tentunya di pendidikan formal pun sudah tidak menerima hal tersebut ketika hal tersebut terjadi seperti Benar itu. banget. Sayangkan banget ya. Iya. Maka dari itu dapat dilihat gitu ya bahwasannya lingkungan sekitar pun sangat mempengaruhi terhadap faktor ini seperti itu. Ternyata gak nyangka sih, ternyata keluarga juga bisa mempengaruhi gitu ya. Benar. Jadi keluarga dan lingkungan ini sangat berpengaruh gitu ya. Luar biasa. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat para penonton yang sudah menonton dari awal sampai akhir nih. Penonton setia ATM Podcast. Jangan lupa juga berterima kasih buat narasumber-narasumber yang sudah datang. Karena kalau bukan ada narasumber nih, Dari mana gitu ya. dari mana ilmunya gitu kan? Udah memberikan ilmunya yang bermanfaat banget buat Bener kita banget. gitu ya. Nah, dari diskusi tadi kita ini, kita bisa ambil pelajaran gitu bahwa pernikahan ini bukan sekedar keputusan pribadi, tapi keputusan yang membawa dampak besar terhadap masa depan seorang remaja, terutama dalam hal pendidikan. Jadi teman-teman, jagalah mimpimu. Jangan sampai keputusan yang terburu-buru itu merenggut kesempatan itu. Karena pendidikan adalah tiket menuju masa depan yang lebih cerah. Karena masa depan itu kan, karena merencanakan masa depan itu penting Penting banget ya. bener. Pernikahan itu emang indah, tapi tidak akan menjadi indah bila di waktu yang salah. So, pendidikan adalah langkah pertamanya. Sampai jumpa